selamat pagi. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Apa kabar anak-anak? Pada kesempatan pagi hari ini berjumpa lagi dengan Bapak Didi Budono yang akan mengajarkan pendidikan agama Buddha dan budi pekerti. Kelas 2, pembelajaran 5 kita yaitu tentang kasih sayang di lingkungan. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah terlebih dahulu kita awali dengan membacakan doa Namaskara. Seraya bersikap anjali, kita panjatkan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagava buddhang bhagawantang abhiwademi swakato bhagawata dhammo dhammang namasami Supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, terpujilah Buddha Dhamma Sangha, terpujilah para bodhisattva dan mahasatwa. Semoga saya hari ini dapat belajar dengan baik dan benar. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baiklah anak-anak, materi kita pada kesempatan hari ini tentang kasih sayang di lingkungan. Nah, sebagai manusia, kita harus saling menyayangi, ya, menyayangi terhadap lingkungan kita, ya, karena lingkungan di sekitar kita dapat berupa binatang, tumbuh-tumbuhan, dan alam sekitar. Ya. Kenapa? Karena manusia membutuhkan binatang dan tumbuh-tumbuhan. Ya. Karena binatang dan tumbuh-tumbuhan juga membutuhkan kita. Ya. Makanya sebagai manusia kita harus dapat memberikan kasih sayang kita kepada binatang peliharaan kita, pada tanaman-tanaman yang kita tanam, dan lingkungan sekitar kita. Nah, anak-anak, kenapa binatang harus disayangi? Karena mereka sama-sama makhluk hidup. Jadi, kita harus saling menyayangi. Nah, binatang juga dapat merasakan sakit jika dipukul dan dapat bersedih jika disakiti. Begitu juga tumbuh-tumbuhan. Ya, kita harus rawat dengan baik supaya mereka dapat tumbuh dengan baik. Ya. Nah, selain itu juga kita harus melindungi mereka dengan cara memberikan kasih sayang. Nah, selanjutnya kita akan lihat kasih sayang Pangeran Siddhartha kepada binatang-binatang kesayangannya. Anda bisa lihat di gambar ini, ya. Ketika itu Pangeran Siddhartha sangat menyayangi, ya, menyayangi semua binatang. Ya, ia memberikan makan setiap hari, ya. Dengan penuh kebahagiaan dia memberikan makanan tersebut kepada binatang-binatang yang ada di sekitar halaman istana atau di sekitar hutan, ya. Di sini anak-anak bisa lihat di sini ada burung merak, ya, ada burung, kelinci, tupai, rusa, dan kera, ya. Di sini ia selalu hidup berdampingan, ya. Makanya di sini Pangeran Siddhartha sangat menyayangi mereka semua. Dan Buddha pun menganjurkan kepada kita untuk menghindari
pembunuhan atau menyakiti makhluk hidup. Kenapa? Karena makhluk hidup juga membutuhkan kasih sayang. Ya, kehidupan manusia sangat tergantung pada lingkungan sekitar kita. Makanya kita harus saling menyayangi antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, menyayangi lingkungan dapat kita lakukan dengan melakukan penghijauan. Ya, melakukan penghijauan dengan cara apa? Yaitu kita menanam pohon. Karena dengan menanam pohon ini dapat menghasilkan oksigen atau udara yang bagus untuk kita hirup. Karena lingkungan yang hijau membuat lingkungan kita menjadi segar dan sehat. Ya, selain itu juga tanaman yang kita tanam dapat menyerap dan menyimpan air di dalam tanah. Ya, sehingga apa? Karena kita sebagai manusia, kita membutuhkan udara yang segar dan membutuhkan air bersih. Ya, karena tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang kita tanam ini dapat menyimpan air di dalam tanah, sehingga kita dapat menggunakannya dengan baik dan bermanfaat bagi kehidupan kita. Yang berikutnya, manfaat tumbuh-tumbuhan bagi manusia. Apa saja ya manfaatnya? Nah, yang pertama adalah tumbuh-tumbuhan dapat menghasilkan oksigen atau udara, ya, karena kita hidup membutuhkan namanya udara, ya. Selain itu juga sebagai sumber makanan, ya, tumbuh-tumbuhan itu sebagai sumber makanan, ya, kita makan nasi, buah-buahan itu adalah dari tumbuh-tumbuhan juga, ya, dari tumbuh-tumbuhan juga. Nah, yang berikutnya adalah dapat menghasilkan udara yang sejuk dan segar. Nah, kalau kita memiliki tanaman atau pepohonan yang besar dan rindang, maka itu lingkungan di sekitar kita akan menjadi sejuk dan segar. Ya, Nana? Nah, yang berikutnya adalah dapat menyerap gas beracun yang mencemari udara. Ya, apabila kita memiliki banyak tumbuh-tumbuhan atau tanam-tanaman di sekitar rumah kita, itu akan dapat menyerap gas beracun yang mencemari udara. Nah, akan diserap oleh dedaunan. Ya. Nah, yang berikutnya adalah sebagai bahan obat-obatan. Ya, tumbuh-tumbuhan atau tanaman itu bisa berguna sebagai obat, ya, untuk kesehatan kita. Makanya kita harus merawat dan menyayangi tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Selanjutnya yaitu menjaga kebersihan lingkungan. Nah, anak-anak, menjaga kebersihan lingkungan dapat kita lakukan dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Ya, pada tempatnya ya. Jadi kita harus membuang sampah itu pada tempatnya. Nah, di sekolah sudah disediakan di depan kelas kalian masing-masing itu ada tong sampah. Jadi kalau kalian sehabis makan atau sehabis minum, ya, yang meninggalkan kotoran, maka kalian harus buang ke tong sampah tersebut. Supaya apa? Supaya lingkungan kita menjadi bersih dan nyaman. Kalau lingkungan kita bersih dan nyaman, maka lingkungan kita akan menjadi sehat dan rapi. Nah, anak-anak, selain membuang sampah pada tempatnya, kita juga harus membersihkan lingkungan yang ada di sekitar kita.
Ya, contohnya ini ada sekelompok warga yang sedang bekerja bakti membersihkan saluran air. Ya, ini. Kalau saluran airnya lancar, maka air akan mengalir dengan baik, sehingga apa? Lingkungan kita akan menjadi bersih dan terhindar dari kuman atau penyakit. Selain kita membuang sampah pada tempatnya dan membersihkan saluran air, kita juga harus memotong dan merapikan rumput dan tanaman di sekitar lingkungan kita. Supaya apa? Supaya rapi dan bersih. Ya, kalau rapi dan bersih, maka lingkungan kita akan menjadi indah, sehingga kita dapat beraktivitas dengan baik dan senang. Kalau lingkungannya kita bersih, maka kita dapat beraktivitas dengan senang. Ya. Nah, selain itu anak-anak, kita juga dapat melakukan, ya, kalau di sekolah kita melakukan kerja bakti, ya, contohnya menyapu, menyiram tanaman, ya, supaya apa? Supaya lingkungan kita bersih, ya, dan terlihat indah, sehingga kita dapat beraktivitas dengan nyaman. Nah, ini adalah contoh-contoh kasih sayang yang kita lakukan terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita. Ya, bisa di rumah, bisa di lingkungan sekolah. Ya, kalau kita sudah menyayangi lingkungan kita, maka kita seperti menyayangi diri kita. Ya, karena apa? Dengan saling menyayangi, maka akan memberikan kebahagiaan bagi diri kita dan orang lain, sehingga kita dapat membahagiakan semua orang. Ya, karena apa? Lingkungan kita bersih, lingkungan kita menjadi nyaman, sehingga kita dapat beraktivitas dengan baik. Nah, anak-anak, sampai di sini materi pembelajaran kita, yaitu tentang kasih sayang di lingkungan sekitar kita. Semoga apa yang sudah Bapak sampaikan ini dapat dipahami dan dimengerti oleh anak-anakku semua. Ya, jangan lupa kita harus menyayangi binatang, tumbuh-tumbuhan, atau alam yang ada di sekitar kita. Dengan menyayangi binatang, tumbuh-tumbuhan, dan alam di sekitar kita, kita sudah melaksanakan ajaran budaya itu saling menyayangi. Nah, dengan saling menyayangi, maka akan menimbulkan kebahagiaan, ya, bagi diri kita dan orang lain. Nah, sampai di sini apa yang Bapak sampaikan. Dan Bapak Airi, Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat pagi, Namo Buddhaya.